Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang ketepatan dalam pengetahuan tentang hakikat manusia. Saya Nadila Purnamasari dengan NIM 23005088. Saya Zahra Arifi Aulia Rahma dengan NIM 23005042. Saya Fatul Selene dengan NIM 23005060. Berikut adalah penjelasan materi kami. Baiklah, saya akan membaca materi yang pertama di mana manusia dalam pandangan agama dengan beberapa pandangan agama. Yang pertama, dalam pandangan agama Islam. Manusia dalam pandangan agama Islam adalah makhluk yang diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala dan wajib ditunaikan. Manusia diciptakan dengan dua tujuan utama, yaitu beribadah kepada Allah dan menjadi khalifah di bumi. Allah menciptakan manusia dengan sebaik-baiknya cipta. Yang kedua, menurut pandangan agama Kristen. Manusia dalam pandangan agama Kristen adalah ciptaan Allah yang memiliki martabat tinggi karena diciptakan menurut gambar dan rupanya. Manusia juga memiliki tanggung jawab moral dan etis terhadap sesama manusia dan alam semesta. Yang ketiga, dalam pandangan agama Hindu. Manusia dalam pandangan agama Hindu adalah bagian dari siklus reinkarnasi yang terus-menerus di mana setiap kehidupan manusia dipengaruhi oleh karma atau tindakan dalam kehidupan sebelumnya. Yang keempat, pandangan agama Buddha. Dalam pandangan agama Buddha, manusia atau makhluk yang terkait dalam siklus kelahiran dan kematian yang tak terbatas atau samsara, yang memiliki tujuan utama kehidupan manusia dalam agama Buddha adalah mencapai pencerahan atau nirwana dan membebaskan diri dari penderitaan yang disebabkan oleh keinginan duniawi. Yang kelima, pandangan Konghucu. Manusia dalam pandangan agama Konghucu adalah makhluk yang harus hidup sesuai dengan prinsip-prinsip moral dan etis yang diajarkan oleh Konghucu. Tujuan utama kehidupan manusia dalam agama Konghucu adalah mencapai kehidupan yang harmonis dan damai melalui kehormatan terhadap leluhur, otoritas, dan nilai-nilai tradisional. Selanjutnya, pandangan filsafat tentang manusia sangat beragam tergantung pada aliran atau pemikiran filosofi yang diikuti. Beberapa pandangan utama meliputi yang pertama, dualisme. Pemikiran ini yang banyak dikaitkan dengan René Descartes menganggap bahwa manusia terdiri atas dua substansi utama, yaitu tubuh fisik, jiwa atau non-fisik. Jiwa dianggap sebagai entitas yang tidak tergantung pada materi. Yang kedua ada monisme. Pandangan monis memandang manusia sebagai satu kesatuan yang tidak terpisah antara tubuh dan jiwa. Ada berbagai monisme seperti monisme materialisme, semua ada hanyalah materi, dan monisme idealisme, semua ada dalam pemikiran atau ide. Eksistensialisme, yaitu aliran filsafat ini menekankan kebebasan individu dalam mengambil keputusan dan bertanggung jawab pribadi dalam makna kehidupan. Beberapa tokoh terkemuka dalam eksistensialisme termasuk Jean-Paul Sartre dan Albert Camus. Yang keempat ada humanisme. Pandangan ini menekankan pada martabat manusia, nilai-nilai moral, dan perkembangan potensi manusia. Humanisme mengutamakan kebaikan, pengetahuan, kreativitas manusia. Yang kelima, ada determinisme. Teori ini menyatakan bahwa manusia tidak memiliki kebebasan sejati dalam mengambil keputusan. Segala sesuatu telah ditentukan oleh faktor-faktor tertentu, seperti lingkungan dan sejarah. Yang keenam, ada konstruksionisme sosial. Filsafat ini menekankan bagaimana manusia membangun pemahaman mereka tentang diri mereka sendiri dan dunia melalui interaksi sosial dan budaya. Selanjutnya, ilmu pengetahuan termasuk ilmu sosial dan alam memiliki berbagai pandangan tentang manusia. Beberapa pandangan ilmiah tentang manusia meliputi satu, ilmu sosial. Disiplin seperti psikologi, sosial, antropologi, dan ilmu politik mempelajari manusia dan berbagai sudut pandang. Psikologi misalnya fokus pada pemahaman perilaku manusia dan proses mental, sementara sosiologi mempelajari interaksi sosial dan struktur masyarakat.
2. Biologi manusia. Tentang biologi mengkaji manusia dari perspektif organisme biologis. Ini melibatkan pemahaman tentang anatomi, fisiologi, genetika, dan evolusi manusia. 3. Ilmu kognitif. Ilmu kognitif mempelajari proses berpikir, persepsi, belajar, dan memori manusia. Ini membantu dalam memahami bagaimana manusia memproses informasi dan berinteraksi dengan dunia. Yang keempat, ilmu kesehatan. Bidang ilmu kesehatan mempelajari kesehatan fisik dan mental manusia, diagnosis penyakit, dan perawatan medis. Yang kelima, neuroscience. Studi tentang otak dan sistem saraf membantu memahami bagaimana aktivitas otak berhubungan dengan fungsi mental dan perilaku manusia. Yang keenam, ekonomi. Ilmu ekonomi memeriksa perilaku ekonomi manusia seperti produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa. Yang ketujuh, ilmu lingkungan. Ilmu lingkungan ini mempelajari bagaimana manusia berinteraksi dengan lingkungan alam dan dampaknya terhadap ekosistem. Selanjutnya, kebudayaan manusia sebagai makhluk budaya. Kebudayaan muncul berdasarkan dari kegiatan atau interaksi yang dilakukan antar manusia sebagai makhluk sosial. Manusia sebagai makhluk budaya memiliki kemampuan sebagai pencipta, ambisi, dan perasaan yang membuat berbagai hal baru sesuai dengan keinginan mereka, yang akan dikenal sebagai sebuah kebudayaan. Manusia disebut sebagai makhluk berbudaya karena manusia memiliki akal dan budi atau pikiran dan perasaan. Dengan akal dan budi, manusia berusaha terus menciptakan benda-benda baru untuk memenuhi tuntunan jasmani dan rohani yang akhirnya menimbulkan kebahagiaan. Selain itu, manusia juga memiliki sifat sosial yang memungkinkan mereka untuk berinteraksi dengan manusia lain dan membangun kebudayaan bersama. Sekian presentasi dari kelompok 6. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.